22.000 tuh 3.600%. Oke, sekarang kita bahas saham BRIS, Agro, KF, dan Inaf. Ada apa dengan mereka? Apakah mereka bisa ke 10.000? Mungkin itu cerita yang dijual sama di sana lah, di mana begitu, sama bandar-bandar. Kalau saya ya tinggal percaya mereka bisa. Cuma apakah dalam waktu dekat, saya nggak tahu begitu. Kalau dalam waktu dekat, dalam tahun depan bisa ke 10.000, luar biasa sekali gitu. Masalahnya apa alasan mereka begitu sampai ke 10.000? Kalau kita pelan-pelan aja lah begitu. Kalau hari ini luar biasa ya, BRIS sama Agro. Apakah saatnya beli? Saya nggak tahu karena saya nggak punya barang. Kalau saya lihat ini Agro dari kemarin terendahnya itu 5 Juli dia udah naik 29%, BRIS 28%, sama juga 5 Juli. Ini juga apa naik 5 Juli, 8 Juli KF 19%, Inaf 36% tertingginya. Nah, yang jadi pertanyaan kan memang kan apakah mereka sudah breakout? Kalau untuk lihat di daily, mereka ada breakout di sini. Ini minor breakout lah kalau saya bilang gitu. Ya. Dia masih ada breakout lagi yang harus dilakukan ya di sini. Begitu. Sama di sini itu udah di breakoutin di sini di area 836. Mereka juga ada, kita lihat ini ya, pelan-pelan dulu. Nah, ini kalau BRIS dia udah breakout juga di sini. Dia juga udah breakout dari MA20. KF udah minor breakout juga. Ya, ini yang panjangnya juga belum. Kalau Inaf juga minor breakout, dia juga udah di atas MA20. Kalau yang seperti saya bilang, saya kalau misalkan mau invest di sini ya kita, kalau misalkan udah beli kemarin itu, kalian kan yang di Agro 2.600, 2.400 belinya gitu ya. Kalau kalian memang ada uang lebih ya kalian memang seharusnya sudah beli, karena itu kan kalau dari 2.600 saja gitu misal udah 77%, ya kalau harusnya kalian beli buat average down kalau memang kalian percaya dan mau di sini begitu loh. Kalau misalkan saya gitu. Tapi memang saya selalu wait and see gitu. Makanya saya pasang support sama resisten gitu. Kalau dia kemarin dia di sini, misalkan kayak kemarin dia kalau dari 2.600 misalkan dia ke supportnya di sini, mungkin saya beli nih di sini dia 59% gitu kan. Terus kalau dia kemarin kan di sini tuh. Nah, terus kalau dari sini ke sini udah 40% lagi. Jadi saya mungkin udah 3 kali masuk di sini, 1 2 3 begitu di sini kan supportnya.
Jadi ya money management itu memang penting banget ya, begitu. Kalau untuk mau trading, saya ada di sini juga ada, saya udah bikin. Ya di sini ada, kita pakai yang per 30 menit. Kalau saya lebih nunggu ya, nunggu dalam arti saya mau beli di BRIS 1475 misalkan gitu. Targetnya itu di 1735, stop lossnya itu di 1405. Ini risk rewardnya ini saya 4,75, jadi kalau sama komisi kan jadi 5%-an lah ya, itu 5% banding 17%-an kalau misalkan dia breakout ya begitu. Kalau dia ini ternyata bull trap, itu bohongan, balik arahnya gitu, makanya kita minusnya 4,5% lah gitu. Kalau untuk agro juga saya juga nunggu. Kalau agro saya masuk di 785 ini kalau mau masuk di situ. Kalau mau nunggunya di sini. Nah, di sini di 735 targetnya itu kan bisa di sini. Gitu. Targetnya di 865, stop lossnya di 700. Itu yang agro. Kalau untuk KF saya masuk mungkin di 1370, stop lossnya 1300, targetnya 1600. Tetap ya itu hampir 1/3 semuanya. Saya nggak mau 1/1. Enough saya nunggu ini, kalau mau masuk juga nggak tahu dapat apa enggak sih. Kalau misalkan mau nunggu di 1090 begitu masuknya ya, targetnya itu 1300, stop lossnya 1035 gitu. Itu aja untuk 4 saham BUMN ini. Kalau misalkan mereka mau berbalik arah gitu, mau kita lihat di monthly-nya. Kalau misalkan dia untuk bisa agro berbalik arah, untuk dia naik, dia minimal harus nutup di sini. Kalau mau bullish gitu, dia harus di atas 1045, minimal dia harus di sini penutupan gitu, 856 gitu ya, harus nutup di 856, minimal harus 856. Kenapa begitu? Atau kalau misalkan dia nutup di 7,5, ini jadi candle reversal. Tapi kalau saya reversal itu biasanya tuh pengennya tuh kayak begini nih, nunggu 2 bulan nih. Ini ada rejection, tapi bulan berikutnya itu konfirmasi, volumenya juga naik di sini begitu. Nah ini kan berbulan-bulan loh, ini waktu Mei 2020. Jadi dia ini konfirmasi, dia naik, candlenya dia lebih tinggi dari yang ini, volumenya juga tinggi, ya kan? Tuh. Jadi kalau saya nunggu begitu. Kalau misalkan mau invest, kalau misalkan kalian mau invest, kalian harus minimal nunggu bulan ini atau bulan depan. Tapi kalau kalian mau spekulasi, kalian yang udah beli di 2600 ya boleh lah beli di sini begitu. Kalau misalkan kalian ada cadangan uang lagi gitu, tapi tetap pakai uang dingin biar nggak stres. Jangan sekali-sekali margin lah begitu. Ini mungkin turun ini juga gara-gara banyak yang pakai margin nih begitu. Karena kalau pakai margin kalian nggak ada uangnya,
itu sekuritas yang nanggung, ini sekuritas yang jualin begitu. Jadi jangan pakai margin lah kalau misalkan mau invest gitu. Kalau mau scalping ya kira-kira gitu loh. Jangan misalkan duit kalian cuma 5 juta, margin 20 juta, ya ini nyimpapin kayak begini gitu. Karena keserakahan margin akhirnya itu kalau 20 juta, bayangin kalau duitnya 50 juta atau 100 juta, dikasih duit 100 juta, dikasih margin misalkan 300 juta satu orang. Kalau 1000 orang habis sudah kayak begini nih gitu. Karena kalau bagi saya ini koreksinya nggak normal ya, kemarin sampai 78% gitu. Tuh kalau agro kita lihat perkembangannya, kalau volume dia misalkan bulan ini dia volume di sini hijau, itu saya akan nambah muatan misalkan gitu. Kalau untuk BRIS, kalau secara volume oke, tapi saya nggak mau kejebak nanti kayak sini volume tinggi tapi ya begitu ya, makanya kalau mau trading oke lah gitu. Kalau dia BRIS kita mau investin, kalau misalkan BRIS dia mau bikin bull flag, dia bikin kayak gini begitu ya. Tampak-tampaknya memang seperti itu, cuma hati-hati karena bandar pun, market maker pun juga tahu bull flag, bear flag gitu ya. Gitu. Jadi kudu hati-hati aja begitu. Kalau misalkan kita tarik garis dari sini, maka target berikutnya BRIS itu adalah di 35.000. Jadi apakah BRIS KF itu enough bisa 10.000? Bisa jadi, tapi kan nggak dalam waktu dekat ya begitu. Kalau takutnya ini dibikin kayak gini nih gitu. Takutnya bandar lihat, oh dia mau ngincer bear flag gitu. Takutnya kayak begini, orang ngira ini bear flag gitu, bull flag, naik oh oke. Kalau dia naik dibanting makanya di sini gitu. Jadi kalau misalkan kalau untuk target dari agro aja, kalau misalkan dia mantul dari sini, kita lihat 22.000 ya, 22.000, tapi nggak dalam waktu sebentar dong. Kalau kita ngeliat garisnya dari begini, 1 November 2023, kita lihat aja 1 November 2023 gitu. Ini kalau kayak begini deh malah secara teknikal itu jadi kayak broadening wedge ya gitu. Jadi dia naik mantul, naik mantul. Nah kalau dia naik ke situ ya kita gitu. Ini kita simpan aja gambar. BRIS juga kita udah simpan kan. Nah gitu. Cuma kalau saya BRIS ini masih gergetan sama di sini nih gitu. Minimal dia harus di sini gitu. Kalau dia di area sini misalkan gitu masih 21.000 gitu. Tapi kita lihat kalau misalkan dia di sini aja gitu. Kalau untuk KF KF ini rada berantakan sih, kebanyakan margin nih. Di sini nih Pak Jokowi ngumumin vaksin. Kita tarik aja gini kalau misalkan dia mau naik kayak gitu.
emang mantul di sini 17.000, 16.000 ya. Jadi semua itu masih ada kemungkinan ya gitu. 1 Juni 2023 apakah bisa ya, nggak tahu. Kalau saya pribadi ini nunggu KF di sini 11 gitu, 1160 begitu. Yang penting kita sesuaiin lah INA. Jadi kalau dibilang thumbnailnya itu clickbait, ya enggak juga. 19.000 kalau kita ngeliat dari kayak begini gitu kan gitu. Jika kita ngeliat kayak waktu di sini aja nih gitu, misalkan mantul di sini pada saat di 2013, siapa yang nyangka walaupun hasilnya berbeda, ini 2015 harusnya 1090, tapi di sini 2016 nyampe kan 800 gitu. Jadi segala sesuatu ada kemungkinan. Jadi kalau misalkan emang mau buat jangka panjang masih oke begitu. Kalau kita agro, kalian misalkan oke, saya mau nunggu 3.600% gitu. Misalkan nunggu setahun, ya di dunia ini nggak ada yang pasti begitu loh. Ini hanya perkiraan gitu, probabilitas gitu. Jadi 3.600% misalkan setahun. Kalau misalkan setahun dia sampai turun ke sini, ya kalian kalau investor ya harusnya seneng, dapat harga murah lagi, beli lagi di bawah begitu. Masa barang diskon kagak seneng begitu. Kalau saya nanti kalau misalkan dia turun sini, jual rumah sekalian. Kalau saya ya, saya nggak nganjurin kalian gitu, karena saya yakin dengan agro BRIS begitu. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat dan membantu.